Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Implementasi Vector Space Model untuk Pencarian Dokumen. Nama saya Hairul Umam, NIM 42516-026, kelas D4 TKJA, mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Latar belakang, pertama, memiliki banyak dokumen terkadang sangat merepotkan, terutama di saat ingin mencari dokumen yang kita butuhkan secara cepat dan tepat. Kemudian yang kedua, salah satu cara untuk mendapatkan kembali informasi yang terdapat dalam dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pengguna adalah dengan melakukan ranking. Nah, pada bagian ranking ini merupakan bagian penting dari masalah pencarian informasi, baik itu penyaringan informasi, pengambilan data, dan lain-lain. Dan ranking ini merupakan bagian atau salah satu dari information retrieval. Kemudian yang ketiga, salah satu metode untuk meranking dokumen adalah dengan menggunakan vector space model atau metode yang digunakan pada paper ini. Landasan teori, information retrieval adalah menemukan materi, biasanya dokumen, dari sebuah kumpulan data yang tidak terstruktur, biasanya teks, untuk memenuhi kebutuhan informasi dari koleksi yang besar. Vector space model mempresentasikan setiap dokumen yang terdapat dalam database dan query ke dalam vektor multidimensi. Jadi nantinya, pada metode ini, baik itu query ataupun dokumen, itu kemudian akan ditempatkan pada vektor multidimensi. Nah, salah satu ukuran kemiripan teks yang populer digunakan pada VSM untuk pencarian dokumen adalah Cosin Similarity. Jadi masing-masing dokumen dan query yang telah tadi dimasuk atau ditempatkan ke dalam vektor itu kemudian akan dihitung tingkat similarity-nya untuk kemudian dilakukan perankingan agar dapat ditampilkan informasi yang menjadi peringkat utama yang dicari oleh user. Berikut ini mungkin simulasi dari VSM secara umum mengenai bagaimana VSM itu, bagaimana dari dokumen dari dokumen itu kemudian dipecah menjadi sebuah kata. Nah, misalnya pada dokumen 1 memiliki kalimat program studi teknik informatika ada di UDB, maka masing-masing dari kata dari kalimat tersebut itu kemudian dipecah. Nah, jadi seperti ini. Jadi selanjutnya pada perhitungan VSM, untuk perhitungan dari VSM ini saya menambahkan dari referensi dari internet, berhubung karena pada langkah perhitungan VSM yang ada di paper ini tidak begitu dijelaskan, sehingga saya berinisiatif untuk mencari dan menambahkannya. Dan untuk langkah-langkahnya mungkin seperti ini, mulai dari menghitung turn frekuensi, menghitung IDF, menghitung TF-IDF, perhitungan jarak antar dokumen, perhitungan jarak query, serta perhitungan similarity query dokumen. Nah, pada perhitungan similarity query dokumen ini atau tahap ke-6 ini, disinilah dilakukan perhitungan mengenai tingkat kemiripan antara query dan dokumen, sehingga hasil dari perhitungan yang nantinya memiliki tingkat kemiripan yang tinggi itu kemudian menjadi ranking pertama pada saat pencarian dokumen. Jadi seperti itu. Untuk tahap eksperimen, dataset yang digunakan adalah kumpulan 50 judul buku yang terdapat pada database perpustakaan STKIP Surya menggunakan software Makro VBA yang terdapat pada Microsoft Excel dan OS Windows Vista Ultimate. Pada implementasi ini ditampilkan 10 dokumen teratas berdasarkan hasil pencarian dokumen dengan 10 query yang berbeda.
pengujiannya, pencarian dokumen dengan VSM tanpa pembobotan TF-IDF dan VSM TF-IDF akan dibandingkan hasil pencariannya. Nah, jadi pada tabel pertama ini merupakan daftar query yang digunakan, di mana dia menggunakan 10 query, diantaranya ada Indonesia, filsafat, teknik teknologi, dan seterusnya. Nah, pada tabel kedua dan seterusnya itu merupakan pengujiannya, di mana kolom yang digunakan ada rank, dokumen ID, similarity, dan similarity. Untuk dokumen ID ini merupakan ID dari masing-masing dokumen yang dilampirkan oleh penulis di halaman terakhir. Nah, ini bagian VSM-nya, dan sebelah kanan ini bagian VSM TF-IDF atau menggunakan pembobotan TF-IDF. Nah, langsung pada pengujiannya, kita merujuk pada tabel 4, di mana menggunakan query teknik teknologi. Pada VSM, dokumen pertama yang muncul adalah matematika, yang berarti matematika ini memiliki dokumen ID bernomor 46. Adalah matematika teknik, di mana matematika teknik merupakan dokumen dengan panjang terpendek jika dibandingkan dengan dokumen yang lain hasil perankingannya. Sedangkan pada VSM TF-IDF, jadi merujuk pada dokumen yang berada di sini, dokumen pertama yang dimunculkan jika menggunakan query teknik teknologi adalah teknik warung internet. Matematika teknik berada pada urutan keempat. Jadi untuk matematika teknik pada VSM ini, jika pada VSM TF-IDF itu berada pada nomor 4. Kemudian pada tabel 5, pada VSM dan VSM TF-IDF sama-sama menampilkan dokumen internet. Ini di mana jadi dia menampilkan dokumen internet dengan ID 31, sama-sama 31. Pada urutan pertama VSM dengan internet sehat berada pada urutan kedua, dan matematika teknik berada pada urutan ketiga. Sedangkan VSM TF-IDF dilanjutkan dengan dokumen matematika teknik pada urutan kedua dan teknik dasar AutoCAD pada urutan ketiga. Jadi untuk VSM dan TF-IDF pada urutan selanjutnya itu memiliki perbedaan, kecuali pada urutan pertama, yakni nomor ID dokumennya adalah 31. Untuk tabel 678 dipilih suatu query yang dimana query tersebut tepat ada pada database. Misalnya, data yang ada pada database itu memiliki nama matematika teknik, kemudian dilakukan query dengan matematika teknik, sehingga tingkat similarity-nya itu bernilai 1. Begitupun dengan tabel 8 yang juga memiliki tingkat similarity 1, yang artinya dokumen dan query itu memiliki kesamaan yang tinggi. Kemudian tabel 9, pada VSM dokumen yang mengandung query nasionalisme Indonesia berada pada urutan ke-7, sedangkan pada VSM TF-IDF berada pada urutan pertama. Jadi pada VSM TF-IDF berada pada urutan pertama dengan nomor D17, sedangkan ini dia berada pada urutan ke-7. Begitupun dengan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan, metode vector space model dapat digunakan untuk melakukan pencarian dokumen. Hasil pencarian dokumen menggunakan VSM tanpa pembobotan TF-IDF bergantung kepada panjang dokumen. Semakin pendek suatu dokumen yang relevan, maka akan ditampilkan pada urutan teratas. Secara umum, pencarian dokumen menggunakan VSM TF-IDF lebih relevan jika dibandingkan dengan menggunakan VSM tanpa pembobotan TF-IDF. Nah, ini berupa lampiran
yang menyertakan kode dari masing-masing dokumen. Nah, jadi terima kasih, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.